Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh ada kembali di hari ini, di hari yang baru, berkat yang baru, anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena kita ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Semua karena Tuhan yang tolong kita saudara. Semua karena Tuhan yang mampukan kita. Itu sebabnya sebelum kita melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita di sepanjang hari ini tentunya, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kami, anugerah Tuhan selalu nyata setiap pagi bagi kami. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang diberkati, hari ini adalah hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, dan hari ini adalah hari di mana kami dituntun dan diarahkan oleh ketetapan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu ketika kami merenungkan firman Tuhan, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah katakan dalam Mazmur 118 ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya ada banyak dari kita pernah mengalami keadaan atau situasi seperti ini. Kita nggak diterima, saudara, ya. Kita nggak diterima oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi orang yang tertolak. Tapi ketahuilah, karena pemazmur pernah mengalami hal ini. Pemazmur bilang, Tuhan menolong aku, Tuhan menjaga aku, sehingga sekalipun aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Jadi jangan sampai kita kepahitan dengan orang yang menolak kita. Karena seringkali saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan situasi yang membuat kita tertolak atau siapapun manusia yang menolak kita, yang kita harus kembali ingat adalah Tuhan pasti tolong kita kok. Nah, ini dia. Jangan sampai dengar baik, jangan sampai kita fokus justru kepada orangnya, kepada manusianya, kepada orang yang menolak kita, kepada keadaan yang membuat kita pada akhirnya tertolak. Kita harus tetap fokus pada Tuhan. Kenapa? Karena biar bagaimanapun siapapun yang menolak kita, keadaan apapun yang pada akhirnya kita tidak diterima dalam situasi seperti itu, kita percaya Tuhan tetap menolong kita. Ada jaminan tetap Tuhan menolong kita. Jadi sekalipun ada banyak orang tidak terima dengan keberadaan kita, engkau merasa tertolak, bahkan engkau didorong dalam sebuah keadaan situasi yang membuat engkau terjatuh. Saya mau pastikan hari ini, selama engkau tahu engkau adalah anak Tuhan, selama engkau tahu hidupmu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, selama engkau tahu engkau sudah diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang perlu saya tahu adalah Tuhan pasti tolong saya. Amin. Jadi jangan fokus dengan orangnya saudara ya. Jangan fokus dengan manusianya. Karena engkau akan kecewa gitu. Engkau akan sakit hati. Engkau akan terluka perasaanmu. Tapi kalau engkau tahu apapun keadaan situasi yang kau hadapi, siapapun orang yang menolak engkau, engkau akan ditolong Tuhan, maka engkau gak akan gampang kepahitan. Itu sebabnya Daud pernah bilang begini saudara, dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Gitu loh. Daud mengajarkan begini, bahwa manusia bisa melakukan hal seperti itu, tapi fokus saya jangan ke manusianya. Kenapa? Karena nanti manusianya akan membuat saya kecewa, membuat saya luka, membuat saya kepahitan. Saya harus tetap fokus kepada Tuhan, yang siapapun manusia boleh reka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan tetap menyambut saya. Tuhan tetap menolong saya. Hal yang sama tadi dikatakan, sekalipun aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Keadaan seperti apapun membuat saya jatuh, tapi Tuhan mensupport aku. Makanya dikatakan dalam Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Gitu loh saudara. Karena apa? Karena dia orang benar. Karena Tuhan pasti tolong gitu loh. Karena dia orang benar, Tuhan pasti tolong. Karena dia orang benar, Tuhan pasti bela. Karena dia orang benar, Tuhan pasti menyambut dia.
Saya ajak setiap kita umat Tuhan, kalau engkau hanya fokus kepada manusianya, hari-hari gini saudara, Alkitab jelas katakan akan datang masa yang sukar. Yang jahat akan semakin jahat, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kalau kita hanya fokus pada manusia, saya mau pastikan engkau akan jadi kecewa. Engkau akan jadi kecewa karena itu fokusnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita sekalipun kita ditolak. Karena Tuhan yang menyambut kita sekalipun orang terdekat meninggalkan kita. Karena Tuhan yang menolong kita sekalipun kita 7 kali jatuh, kita akan tetap bangun kembali. Sebab tak ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita. Itu sebabnya pemazmur katakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Iya kan? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jadi gantungkan hidup kita bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan, tapi kepada Tuhan. Itu kata kuncinya hari ini. Gantungkan hidupmu bukan kepada manusia yang bisa berubah, bukan kepada keadaan yang bisa berubah, tapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah kau mengandalkan manusia. Jangan pernah engkau bergantung penuh kepada keadaan. Jangan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena ketika engkau ditolak oleh manusia, Tuhan tetap menolongmu. Ketika engkau ditinggalkan oleh manusia, Tuhan tetap menyambutmu. Ketika engkau jatuh, bahkan 7 kali kau jatuh, engkau tetap bisa bangun kembali. Karena tangan Tuhan yang menolong kehidupanmu. Saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, saya nggak tahu siapa-siapa. Mungkin ada engkau sedang tertolak hari-hari ini. Engkau mungkin sedang tidak diterima. Bahkan orang-orang seperti ayah ibumu, orang-orang dekatmu, kakak saudaramu mungkin pergi meninggalkan kau. Saya mau pastikan, ingat, jangan bergantung sama manusia. Tetap bergantung sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sama yang menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan yang sama yang tetap akan menolong dan menyambut saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, makasih. Karena hari ini kami diingatkan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Sekalipun kami ditolak dengan manusia, kami tidak dianggap oleh manusia, kami ditinggalkan oleh manusia, tapi kami tahu Tuhan tolong kami. Kami tahu Tuhan yang menyambut kami. Kami tahu Tuhan pegang tangan kami. Itu sebabnya biarlah kami bergantung penuh kepada Allah yang hidup. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Tuhan yang jaga hati dan hidup mereka, agar kami tetap terus hidup bergantung penuh kepada Tuhan, memandang Tuhan sehingga kami tidak terluka, kami tidak kecewa karena kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan. Lebih baik kami berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, sebab itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan Allah kami tidak akan pernah dikecewakan. Hamba menyerahkan umat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang kecewa, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, hari ini adalah hari di mana kami mengalami lawatan dan kuasa Allah. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ditolak manusia, dibuang manusia, ditinggalkan manusia, namun tetap ditolong Tuhan, didukung Tuhan, dan dibela Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.